menumbuhkan kreativitas dan motivasi dalam menulis. Jika kita mempunyai keinginan untuk menjadi penulis, kita harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkreasi. Kreasi itu merupakan daya cipta, daya imajinasi, daya hayal yang lahir dari kecerdasan berpikir atau kreativitas. Kreasi tersebut tampak pada tulisan yang dapat kita hasilkan. Pada bagian ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu kreativitas dan motivasi dalam menulis. Kedua hal ini sangat penting untuk diperhatikan jika kita menaruh harapan untuk menggeluti kegiatan menulis. Satu, kreativitas dalam menulis. Orang kreatif biasanya aktif berpikir atau merenungkan fenomena alam sekitarnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membaca tanda-tanda alam dan memaknainya sebagai wujud kesyukuran kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil renungan berdasarkan pengamatan yang dilakukan akan memunculkan sebuah gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat jika ditulis secara objektif yang dilandasi dengan alasan yang rasional. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil renungan tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna memperkaya wawasan. Setiap orang idealnya memiliki kreativitas dalam mengembangkan berbagai hasil pengamatan dan kajian terhadap sesuatu yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Kreativitas tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Hal tersebut bertujuan untuk membahas berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan berupaya mencari solusinya, sehingga menghindari tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, misalnya melakukan penipuan. Menulis persoalan seperti ini dengan niat mendidik dan mencerahkan dapat mengurangi tindakan melanggar hukum. Kegiatan menulis dimulai dengan mendalami dan menguasai perbendaharaan kata, penggunaan kata secara ekonomis, dan logika kata. Setelah itu, penguasaan terhadap pembentukan kalimat yang efektif dan penyusunan paragraf. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian karena dapat memperlancar kegiatan menulis sehingga dapat menghasilkan karya tulis atau tulisan yang berkualitas sehingga layak untuk dibaca. Kreativitas dalam menulis dapat dilakukan secara santai tetapi serius. Hal itu berarti bahwa kegiatan menulis tidak dapat dipaksakan. Kegiatan menulis itu harus dilakukan dengan senang hati, tanpa intimidasi. Seseorang sebaiknya tidak menuliskan topik atau tema yang tidak dikuasai atau tidak diketahui dan bahannya tidak dimiliki, karena hal tersebut tidak akan bermanfaat atau tidak akan memberikan pencerahan kepada pembaca. 2. Motivasi dalam menulis. Untuk dapat menghasilkan tulisan yang berkualitas, semua kebiasaan yang dapat menghambat di dalam kegiatan menulis harus kita hindarkan. Itulah sebabnya kita perlu berdiskusi untuk menguji kebenaran gagasan yang akan kita tulis. Diskusi yang dilakukan itu dapat menambah motivasi kita untuk mewujudkan suatu tulisan. Motivasi dalam diri kita
untuk menulis dapat ditingkatkan dengan banyak membaca tulisan yang menarik yang berkaitan dengan kisah inspiratif atau yang berkaitan dengan tulisan yang akan kita tulis. Motivasi untuk meningkatkan kreativitas kita di dalam menulis dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan itu dapat meningkatkan penguasaan kita terhadap berbagai teknik menulis. Semakin banyak kita mengikuti pelatihan menulis, akan semakin baik bagi kita sebagai upaya menumbuhkan kreativitas kita dalam menulis. Oleh karena itu, pelatihan menulis perlu diikuti dengan baik untuk memotivasi diri dalam meningkatkan kreativitas kita dalam menulis. Kreativitas dalam menulis dapat dipelajari melalui pelatihan menulis secara berkesinambungan. Itulah sebabnya orang yang telah berlatih menulis secara berkesinambungan akan menjadi penulis kreatif yang dibuktikan dengan tulisan yang dihasilkan. Kreativitas kita dalam menulis tampak dari kemampuan kita di dalam menghasilkan tulisan yang berkualitas. Untuk itu, sekurang-kurangnya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, merangkai tulisan dengan menerapkan prinsip ingin tahu, kematangan dan hasrat untuk bertanggung jawab, pengetahuan luas, sikap kesabaran dan konsistensi, keberanian, keadilan, kejujuran dan integritas. Cara berpikir yang independen dan selalu berusaha mencari jawaban terkait dengan masalah yang ditulis. Hal tersebut penting dilakukan jika ingin meningkatkan kemampuan di dalam menulis yang dibuktikan dengan dihasilkannya tulisan yang berkualitas. Langkah kedua, menguasai penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Penguasaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar tampak dalam penyajian tulisan yang dihasilkan dengan menerapkan kaidah ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa Indonesia tersebut sangat penting kita kuasai agar dihasilkan tulisan yang menarik sehingga diminati banyak orang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Wujudnya dalam bentuk penyusunan kalimat singkat yang memikat. Hal yang demikian itu menjadi salah satu pilihan penulis untuk menggunakan bahasa dalam tulisan yang dibuatnya. Kalimat singkat dalam suatu tulisan mudah dibaca dan dipahami maksudnya. Oleh karena itu, penulis dalam mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tertulis hendaknya memperhatikan penggunaan bahasanya. Langkah ketiga, membaca berbagai bacaan termasuk kamus. Hal itu dilakukan untuk menambah wawasan kita terhadap berbagai hal yang dapat memperkaya isi tulisan yang akan dibuat dan memperkaya penguasaan kosakata sebagai salah satu prasyarat dalam menuliskan fakta secara tepat. Dengan perkataan lain, memperbanyak penguasaan kosakata dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menuliskan gagasan dalam tulisannya. Seseorang yang menguasai kosakata yang banyak dan mengetahui secara tepat batasan pengertiannya dapat mengungkapkannya secara tepat dalam tulisan yang dihasilkan. Ketepatan hal tersebut terungkap dalam suatu tulisan yang sangat ditentukan oleh ketepatan pemakaian kata. Penggunaan kata untuk mengungkapkan gagasan kita belum tentu dapat diterima oleh pembaca sesuai dengan yang kita maksudkan. Oleh karena itu, kita harus cermat memilih dan menggunakan kata dalam tulisan yang kita hasilkan.
pemilihan kata yang tepat untuk menyusun kalimat, dan penyusunan paragraf dari rangkaian kalimat yang telah dibuat perlu dilakukan secara cermat. Dari satu kalimat ke kalimat lainnya harus tercermin kesatuannya, sehingga mudah dipahami pembaca. Rangkaian kata itu membentuk kalimat-kalimat pendek. Namun, tidak semua kalimat yang ditulis itu harus pendek. Perlu ada variasi. Ada kalimat yang pendek, ada pula kalimat yang panjang dalam suatu paragraf yang padu. Penyusunan paragraf yang padu dalam suatu tulisan sangat penting untuk kita perhatikan. Tulisan yang dihasilkan dalam bentuk paragraf yang padu diminati oleh pembaca karena mudah dipahami. Penyusunan tulisan dengan paragraf yang padu ini mudah dipahami sehingga diminati oleh pembaca. Kegiatan menulis sangat penting untuk mendapat perhatian kita jika ingin menggeluti kegiatan menulis secara profesional. Dalam kegiatan menulis tersebut, kita harus berupaya memilih topik atau tema yang kita kuasai sehingga pembahasan kita tepat, menarik, dan tuntas. Tulisan dengan topik yang kita kuasai menarik untuk dibaca karena menyajikan konsep dan fakta yang apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Selain itu, tulisan yang kita hasilkan dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam memperkaya wawasannya.